kepahaman agar bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hapuskanlah dosa-dosa yang kami berbuat yang sengaja maupun tidak sengaja. Amin. Selamat siang anak didik kami sekalian. Siang, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada anak didik kami di masa pandemi ini boleh dijaga kesehatannya. Oleh karena itu bisa kita berjumpa kembali di sekolah kita yang kita cintai ini, bisa belajar bersama. Di pelajaran hari ini kita masuk ke materi mengenal masa praaksara dan periodisasinya. Tapi sebelum masuk, adik kami perlu saya absen dulu untuk hari ini. Ketua kelas, ada yang absen? Enggak, Pak. Nih? Ini, Pak. Oke, terima kasih. Minggu yang lalu kita sudah masuk ke pembelajaran kita mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terkait ada 3. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Siapa yang pernah dengar? Siapa yang pernah dengar entah kata praksara? Di tangan. Ya, silakan. Masa praaksara adalah zaman di mana sebelum mengenal tulisan. Zaman praaksara adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Yang lain? Ada yang lain? Ya. Zaman dimana ada belum adanya kehidupan. Iya, zaman belum adanya tanda-tanda kehidupan. Iya, terima kasih buat anak didik kami yang sudah menyampaikan jawabannya. Kita lanjut ya. Masih semangat kan? Masih semangat kan? Masih. Kita lanjut pelajaran kita masih materi prasejarah. Yang kedua adalah zaman berdasarkan sejarah arkeologis. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu apa? Masih ingat? Yang pertama apa? Kami lihat PowerPoint. Yang pertama zaman Paleolitikum. zaman Paleolitikum. Yang kedua Mesolitikum. yang ketiga Neolitikum. yang keempat Megalithikum. iya. Masih semangat? Masih ingin belajar? Jadi Bapak bagi satu kelompok 4 orang. Jadi di sini ada 3 kelompok. Bapak bagi ada tugas kelompoknya. Yang perlu diperhatikan dalam kelompok ini adalah yang pertama, yang perlu saya nilai. Yang pertama adalah ini. Setiap siswa harus ada partisipasinya di dalam diskusi. Itu ada penilaian. Baru yang kedua ada penilaian secara menyeluruh ke kelompok. Paham? Paham? Oke, jadi saya bagi untuk kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Ini kelompok 3. Ini ya, kerjakan berdiskusi kalian. Saya kasih waktu 10 menit mengerjakan. Silakan. Ya, silakan. Kelompok pertama membacakan hasil diskusinya. Kelompok yang lain diharapkan tenang, bisa kita dengar. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pendapat kami tentang gambar-gambar tersebut. Gambar pertama menurut kami adalah tingkat masa perubahan dari tulang menjadi manusia purba. Gambar kedua adalah
manusia purba mengumpulkan makanan. Gambar ketiga merupakan alat perkakas logam pada zaman turunurun berupa negara. Gambar keempat adalah ilustrasi kehidupan manusia dengan berburu binatang. Demikian pendapat kami, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, kita tadi sudah mendengar hasil diskusi dari kelompok pertama. Jika ada dari kelompok yang lain ingin menanyakan kembali mengenai hasil diskusi mereka, kami persilakan. Ya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok pertama mengenai tentang gambar nomor 1. Tolong diperjelaskan. Ya, silakan dulu supaya dijawab dari kelompok 2. Diskusi kami dari gambar 1 yaitu tingkat masa perubahan dari kera menjadi manusia purba. Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah Pak. Sudah puas? Sudah Pak. Oke. Ada lagi yang lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok pertama? Oke, kalau tidak ada, tutup kelompok pertama hasil diskusinya. Baru kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Demikian dari presentasi kami. Terima kasih. Silakan kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan diskusi kami tentang gambar di lembar kerja ini. Gambar pertama ialah gambar perkembangan manusia purba. Dapat dilihat gambar tersebut berawal dengan tubuh yang membengkak hingga sempurna seperti sekarang. Gambar kedua merupakan gambar di mana manusia sedang mengumpulkan makanan di alam bebas. Di zaman ini manusia hanya bergantung pada alam dan hidup berpindah-pindah. Gambar ketiga merupakan alat peninggalan pada zaman logam, yakni negara. Barang peninggalan ini digunakan untuk membantu kehidupan manusia pada masanya. Gambar keempat atau gambar terakhir merupakan gambaran manusia yang sedang berburu. Di zaman ini juga manusia mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Sekian dari kami kelompok 2. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kami dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya supaya gambar nomor 3 diperjelas, kami kurang paham. Terima kasih. Ya. Untuk kelompok 2 kami persilakan menjawab. Gambar nomor 3 adalah merupakan alat peninggalan pada zaman logam, yakni nekara. Barang peninggalan ini digunakan untuk membantu kehidupan manusia pada masanya. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Ya, yang terakhir. Ini mudah-mudahan kelompok yang terakhir ini, karena yang terakhir berarti hasil diskusi mereka pasti bagus ini. Pasti kita kelompok yang lain menunggu apa hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 3. Dari gambar pertama, praksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Praksara disebut juga nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masih tidak ada tulisan. Dari gambar kedua, zaman praksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman praksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Zaman praksara dibagi menjadi 2, yaitu
Ya, silakan jawab dari kelompok pertama. Lalu diskusi kami dari kelompok kedua tentang dengan gambar kedua. Jangan berkesalahan adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Jangan berkesalahan dimulai sejak manusia ada dan akhir setelah manusia mengenal tulisan. Jangan berkesalahan dibagi menjadi dua, yaitu secara biologis dibagi menjadi 4, yaitu zaman Archikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Secara arkeologis dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Sekian, terima kasih. Ya, bagaimana kelompok pertama? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Pak. Oke. Berhubung karena sudah selesai tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, mudah-mudahan yang kalian diskusikan nanti bisa lagi dilihat, karena di zaman sekarang ini melihat referensi mengenai materi ini sudah banyak, bisa melalui internet. Ya, bisa ya, melalui internet nanti bisa diperhatikan, dilihat lagi apa tentang materi itu. Ini ada 5 soal ya. Jadi waktunya yang Bapak kasih hanya 5 menit. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi buat aja langsung namanya di sini. Kerjakan di sini aja langsung ya. Oke, buat namanya. Ini langsung dibagi. Nah, ini. Oke. Oke. Terima kasih buat siswa kami karena sampai detik ini masih semangat ya. Semangat kan? Jadi harus ada artinya kita mempelajari materi kita hari ini. Walaupun mempelajari masa lampau, tapi ada hikmahnya yang kita ambil dari situ. Jadi itulah materi kita yang mengenai praaksara ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ya? Bisa? Bisa paham ya? Bisa paham kan? Bisa, Pak. Ya. Tadi sudah kita pelajari pengertian masa praksaranya, kemudian sudah kita pelajari pembagian zaman masa praksaranya. Itu harus tahu. Harus tahu ya? Oke, jadi supaya lebih jelas, supaya lebih bagus, saya coba lagi 1 orang lagi dari kelas ini apa yang sudah dia terima materi hari ini. Coba si Desi berdiri dulu. Apa? Dalam materi hari ini saya mengetahui banyak hal tentang masa lalu atau masa lampau. Saya sudah mengerti tentang masa-masa periodisasi praaksara. Untuk materi minggu depan supaya dipelajari di rumah, dibaca-baca bukunya, itu mengenai nilai-nilai budaya masa praaksara. Jadi minggu depan kita harus sudah lebih mantap lagi kita belajarnya ya. Nah, itu bisa diakses. Apa kira-kira yang berhubungan dengan materi kita bisa diakses di internet. Karena zaman sekarang ini sudah zaman bagaimana? Sudah serba lengkap. Oke? Oke. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, kita pelajari bisa bermanfaat. Dan satu yang penting Anda ingat kepada anak didik kami adalah sebagai generasi penerus. Jangan malas belajar. Ya? Kita harus pahami generasi penerus. Kamu nanti pengganti kami di sini.
Oke, jadi itulah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih.